Guys, saya baru sadar satu hal nih. Ternyata rasa bosan itu nggak jelek-jelek amat loh. Jadi gini guys, saya itu kerja kurang lebih udah ya sekitar 7 tahun, jalan tahun ke-8 gitu ya. Jujur aja kerja baru sekian tahun sih, tapi saya udah mulai ngerasa bosan, udah mulai ngerasa jenuh gitu dengan apa yang saya kerjain gitu. Nah, tahun 2022 kemarin, tanpa disangka dan tanpa diminta-minta, saya dapat penghargaan bla bla bla. Bosan ngerjain sesuatu kok dapat penghargaan? Loh. Anyway, jangan fokus sama penghargaannya, karena ya itu biasa aja. Itu juga bagian dari kerja sama tim. Dan bukan yang hebat-hebat banget kok. Jadi, kemarin saya nonton video ini nih. Dan isinya tuh beneran relate di kehidupan saya. Oh iya, sebelum lanjut, semoga video ini nggak jadi video toxic productivity ya. Video ini juga tidak menawarkan jalan pintas untuk mencapai apa-apa, enggak. Saya simply hanya sharing pengalaman saya. Silakan ambil yang baik-baiknya aja. Oke? Let's go! Nah, kayaknya kerjaan apapun, kalau sifatnya itu repetitif, udah bertahun-tahun kita lakuin, di satu titik tertentu pasti bakal bikin kita bosen, ya nggak? Waktu itu nggak tahu kenapa ya, semangat saya buat kerja tuh naik turun gitu. Jadi seminggu naik, sebulan turun. Lebih banyak turunnya gitu ya. Sampai nggak tahu abis ngapain gitu, entah abis bengong, entah abis melamun, atau entah abis ngelihat apa gitu. Tiba-tiba saya kepikiran, Jir, kalau kayak gini terus, kerja udah nggak ada excitementnya, itu mau jadi apa gitu. Tuh kayak robot ya kan, kerja tanpa ngerasa apa-apa gitu, tanpa punya tujuan dan goals apa-apa. Akhirnya ya udah segitu-gitu aja sampai ya nggak tahu, maybe sampai kita pensiun gitu. Apakah itu salah? Enggak sih, karena ya masing-masing pilihan orang beda-beda ya. Mungkin ada orang yang lebih milih buat ya santai ya, kerja secukupnya aja, lebih slow lah. Tapi saya enggak, saya personally itu pengen grow. Tapi ya gimana? Ya ini udah jadi kerjaan gitu, mau resign gitu, keluar pindah nggak mungkin, karena saya nggak kepikiran soal itu. Nggak ada cara lain kan selain ya udah dilakuin aja gitu. Menulis adalah part yang paling boring, yang paling membosankan di apa yang saya lakukan gitu. Tapi saya ingat satu hal, sebuah analogi ya, ibaratnya makanan yang sehat itu akan terasa lebih tidak enak kalau kita bandingkan dengan fast food atau junk food gitu kan. Jadi kalau kita pengen grow, ya kita harus paksa diri kita. Ya mau nggak mau harus dipaksa. Kita latih diri kita menghadapi atau ngelakuin hal-hal yang membosankan ini. Kalau ngomong-ngomong soal bosan ya, ini sotoynya saya aja nih. Sesuatu itu dibilang membosankan, Pak, karena tidak memberikan kesenangan. Iya nggak? Menurut saya mungkin takaran bosan gitu ya, antara kita yang hidup di zaman sekarang dengan mungkin generasi orang tua kita atau generasi yang lebih tua gitu ya, itu udah berbeda gitu. Kalau kayak saya nih, saya generasi kelahiran 90-an. Kalau dulu, ya dulu kita hidup tanpa handphone, tanpa bla 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 sosial media gitu, kita jarang banget ngerasa bosan. Iya nggak sih? Coba sekarang. 1 jam aja, duduk diem aja gitu, tanpa megang handphone. Susah, karena craving. Ya nggak perlu dibahas lah ya toksiknya sosial media dan lain-lain, karena udah banyak pembahasannya gitu. Tapi intinya kita ini harus terima gitu loh, kita hidup di era sekarang yang stimulus atau stimulasi buat otak itu ada di mana-mana gitu, yang kita hidup setiap hari dengan itu, pindah-pindah dari screen satu screen yang lain. Abis dari handphone buka iPad gitu, abis dari iPad pindah ke laptop, abis dari laptop kita pindah ke screen yang lebih besar, TV gitu. Jadinya tuh kayak sebentar aja nggak dikasih stimulus otak kita gitu, terus otak kita langsung kasih pesan, hey, lo tuh lagi boring. Pernah nggak kalian lagi nggak ngapa-ngapain nih? Ya let's say misalnya lagi sambil buang air gitu, lagi BAB di toilet gitu ya. Tiba-tiba out of nowhere gitu, tiba-tiba datang inspirasi, datang ide gitu yang entah nggak tahu dari mana gitu. Padahal kita lagi nggak ngapa-ngapain. Lo. I don't know. Mungkin ya, ini mungkin
rasa bosan yang selama ini kita rasakan, itu sebenarnya sinyal palsu gitu loh. Karena selama ini kita hidup otak kita itu udah overstimulasi. Sehingga di saat-saat kita merasa bosan, otak kita tidak sedang mendapatkan stimulasi. Justru di saat itulah bisa muncul kreativitas yang nggak tahu datang dari mana gitu. Ya contohnya di saya gitu, menulis adalah hal yang saya anggap part yang paling membosankan dari pekerjaan saya. Tapi setelah saya paksa, saya lakukan, menulis saya menjadi enjoy untuk menulis gitu. Dan malah mendatangkan banyak banget manfaat untuk saya, kehidupan personal saya maupun kehidupan di kantor. Hal yang dulu saya anggap boring, pelan-pelan saya menjadi enjoy gitu loh. Saya menjadi nyaman aja ngelakuinnya gitu. Bahkan nih, gara-gara nulis itu saya bisa jadi juara di beberapa kompetisi kayak lomba konten, lomba podcast, dan lain-lain. Jadi kesenangan itu berarti kan relatif ya. Karena relatif, berarti bisa dong kita adjust, kita atur gitu. Jadi hal yang sebelumnya kita anggap bosen menjadi hal yang menyenangkan. Sebenarnya tinggal seberapa mau kitanya aja yang fight rasa bosan itu. Karena mungkin di balik rasa bosan itu menawarkan sesuatu yang justru malah bikin kita bisa improve gitu. So, kapan-kapan nih kalau misalnya kamu lagi ngerasa bosan misalnya, coba jangan cepat-cepat cari stimulus lain atau cari kesenangan lain. Cobalah sesekali larut dalam kebosanan itu. Mana tahu nih, kamu bisa mendapatkan sesuatu.